beliau itu jalan kaki sangat jauh, ya, jauh sekali, apalagi zaman dulu tidak ada kendaraan dan tidak ada kendaraan. Untuk sekarang ini memang sudah ada kemudahan, tetapi tetap harus ada persiapan fisik yang mumpuni, dan alhamdulillah dari tim kesehatan kita, maksudnya dari regulasi kesehatan kita memang harus ada istitoah ya Pak. Istitoah. Memang di sana itu banyak satu hal yang mengharukan ya, di luar kendali kita, tapi ternyata really benar-benar terjadi. Saya juga sangat jadi terharu ya melihat. Dan saat itu kita sama sekali petugas hanya hitungan menit saja di Arafah itu dong. Maksudnya untuk kesempatan, kan dijadwal loh, kesempatan berdoa kamu berapa menit mas? Oke, saya 10 menit, teman saya 10 menit, kayak gitu tuh. Jadi asumsi untuk nebeng haji itu kayaknya agak kurang pas juga, karena tahun ini kita yang saya sempat lari ke sana, istri saya tak tinggal. Nyampe sana ternyata apa? Saturasi cuma 88 ini, heart rate-nya tuh 149. Dan orangnya mengeluh dadanya ini sakit banget. Saya langsung berpikir apa coba? Wah, ini kardiak arrest nih calonnya, ini calon kardiak. Jadi ini kardiak attack gitu loh. Jadi ini problem mati kardiak STEMI mungkin gitu. Dan modalitas apa nggak ada, oksigen nggak ada, ini nggak ada. Modalitas saya cuma satu. Bukan petugas juga ya? Iya, bukan petugas juga. Saya bukan petugas, itu saya cuma tapi modalitas saya cuma satu. Apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Obseria, obrolan seru dan ceria. Kali ini benar-benar plus nih, karena kita kehadiran orang-orang hebat di RSUD Cibarang. Wah, sedepan siapa nih? Ada Haji Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Haji Triple Muklas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sebagai host kita yang cukup keren dan cukup ya begitulah, Igun Winarno. Haji juga. Haji. Oke buat sahabat ceria semuanya, senyum, salam, dan salaman jangan selalu lupa. Dan kali ini kita akan melakukan obrolan-obrolan yang menarik bro. Insya Allah. Ya buat Pak Haji semua, kita akan obrolan menarik, dan mudah-mudahan obrolan kita tentunya nanti ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentunya obrolan yang asik itu obrolan yang mengandung manfaat. Nah Pak Haji, ini kita akan bertema tentang haji dan tenaga kesehatan Indonesia ya. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kalau kita terpampang ada pertanyaan tentang haji gitu, apa yang ada di otak kalian? Haji adalah salah satu rukun Islam ya, Islam yang diwajibkan bagi seorang muslim yang mampu dong. Wah, yang mampu ya. Dan tentunya dengan berbagai persyaratan, dengan berbagai tantangan di sana. Ketika sudah di sana, ya alhamdulillah sekali dong. Alhamdulillah. Sangat bersyukur bisa melihat Ka'bah, bisa beribadah di sana, itu sangat luar biasa. Mantap, alhamdulillah. Nah ini kan ada kata-kata yang menarik ya. Allah itu akan memanggil bagi yang mampu gitu kan. Mampu itu dari sisi yang lain, ini dari sisi yang ini. Kalau dari sisi visi gitu, menurut Pak Haji Muklas itu mampunya tuh menurut Anda tuh mampu yang seperti apa sebenarnya? Baik. Memang haji itu adalah ibadah tidak hanya secara spiritual, tapi harus juga secara physically ya. Karena di sana itu memang harus dituntut untuk selalu keadaan sehat ya. Soalnya ya melihat dari zaman Rasul itu berhaji aja, beliau itu jalan kaki sangat jauh ya. Jauh sekali, apalagi zaman dulu tidak ada kendaraan dan tidak ada kendaraan. Untuk sekarang ini memang sudah ada kemudahan, tetapi tetap harus ada persiapan fisik yang
mumpuni, dan alhamdulillah dari tim kesehatan kita, maksudnya dari regulasi kesehatan kita memang harus ada istitoah ya Pak. Istitoah. Jadi Sebelum setiap jamaah haji yang mau berangkat haji memang harus mempunyai syarat istitoah ya. Oh, syarat istitoah. Ini kalau kita berbicara syarat istitoah, mestinya kita akan langsung lihat ke lapangan dulu nih ya. Sebenarnya kalau menurut Pak Haji Andri nih, kemarin kan baru pulang nih, ya di 25 ini. Bagaimana sih gambaran haji di tahun 2005 ini di Mekah kemarin itu? Kemarin terus terang saja karena ada perbedaan sistem dok. Perbedaan sistem dari yang tadinya hanya satu syarikah, nah sekarang sudah ada 8 syarikah dok. Jadi memang dari Arab Saudi sendiri ada sistem yang baru yang diterapkan baru tahun ini dok. Nah itu terus terang saja jadi ada Peralihan, adaptasi peralihan dan baru tahun ini Berubah ya. ya, jadi lumayan agak sedikit trouble. sedikit pada awal-awal sih itu kan Pada ada awal. sedikit masalah sedikit. Kalau Tapi gosip-gosip tentang kayak umpamanya ada orang yang nggak mampu dengan pendampingnya beda hotel, itu benar-benar really ada ya? betul real dok. Lansia dengan pendamping terpisah dok hotelnya. Terpisah. Ya, terus kemudian suami istri terpisah hotelnya. Itu pada saat awal-awal. Nah, pada saat awal cukup menarik nih kalau Iya, menurutku. betul. Kalau cukup menarik karena saat awal kayak gini kayak lansia dengan pendampingnya terpisah. Mesti kan ada suatu hal yang bikin wah di TKHI kerja keras nih. Kayaknya Gimana nih? Iya, betul nggak? Ya kan? Itu kan tugas TKHI nih. Betul. Tantangannya gimana itu pada saat itu? Jadi kalau yang TKHI itu bisa menangani beberapa hotel loh. Karena kalau dulu kan mungkin satu kloter satu hotel ya. hotel, Kalau sekarang bisa 4 hotel, 1 TKHI. Jadi berpindah-pindah dari hotel 1, hotel 2 hanya untuk mengurusi yang dia kloter yang dia tanggung jawabi. Karena terpisah hotelnya bisa 4 hotel, 3 hotel kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Andri ini kan ada yang menarik, kemarin sempat ramai ya dari salah satu politisi kita yang mengatakan bahwa para tenaga petugas itu hanya sekedar wisata, hanya sekedar dompleng haji. Menurut Anda gimana ini? Kalau menurut Pak Muklas lah, yang udah pernah menjadi TKHI 3 kali gitu. Kalau menurut saya, orang melihat itu memang tidak hanya dari satu sisi. Kalau cuma melihat dari sisi belakang aja, mereka melihatnya aja dari di belakang aja. Kalau nanti melihat petugas itu harus dari semua sisi. Ngikuti ya, Iya, detik demi detik, jam demi jamnya ngapain apa petugas yang kita itu. lakukan dan apa yang kita lakukan dan apa hasilnya. Tentunya kita sudah sangat berusaha sekali untuk ada masalah kita segera tangani dan Segera itu tangani. insya Allah pasti tertangani dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus satu itu harus minta pertolongan dari Allah. Nah, kalau kayak kemarin nih ibaratnya nih kan gosipnya panas ya di sana ya. Panas juga nih. Gue juga bahar ke sana. Mungkin sudah dengar. Gimana nih cara strategi ngatasi panas pada saat tawaf, pada saat wukuf itu? Ada cerita menarik nggak? Mungkin Pak Haji Muklas dulu ada cerita menarik nggak pada saat wukuf itu? Kayaknya ceritamu menarik deh dulu deh. Orang-orang kan wajib ya, rukun ya, kita harus wukuf, jadi harus safari wukuf itu. Gimana cerita safari wukuf bagi petugas itu gimana itu? Pada saat itu saya ada pengalaman menariknya itu ya pada saat kita Armina itu saya bertugas di Musdalifahnya. Saya pada bertugas kan di terbuka itu nggih. Malamnya itu saya ada pasien jamaah yang anfal. Itu ada serangan pada saat itu dan harus dibawa. Nah itu ya mau tidak mau kita harus membawa keluar dari keran Musdalifah itu, dari area Musdalifah keluar, dan itu kita harus menunggu ambulan. Ambulan itu apa aja, kita ada ambulan dari negara manapun kita ikut. Oh gitu. Saya nggak berpikir saya harus pulangnya bagaimana, saya harus nanti gimana. Pokoknya saya ikut aja. Saya ke rumah sakit Arab Saudi. Jadi saya berbahasa sama petugas ambulannya sebisa mungkin, terus dibawa ke sana. Alhamdulillah bisa tertolong. Tapi antara petugas Indonesia, petugas negara lain, kalau pada saat gitu saling bekerja sama, nggak ada. Lu siapa, gue siapa tuh nggak ada ya. Ada ambulan lewat, ada jamaah haji yang mau dibawa,
di wawasan mereka. Inilah tantangannya jadi orang haji dan orang petugas haji ya, saling menolong, tidak boleh marah, tidak boleh nesu, tidak boleh aja. Ini kalau di 25 gimana nih kondisinya kemarin? Kondisinya kemarin saya kan di tim Arafah dok, di tim Arafah. Nah kita pun pada saat itu H-1 kita sudah di Arafah dok untuk mempersiapkan poskonya. Kita bangun posko yang bagus, kita kasih fasilitas yang bagus. Dan pada saat itu yang paling banyak adalah heat stroke dok. Heat stroke? Ya, pingsan, Panas berarti karena ya? panas banget. Dan pas jamaah itu merah semua, pingsan, nggak sadar. Dan momen yang pada saat itu yang bisa menjadi kenangan sampai saat ini adalah ada jamaah stroke nggak sadar, terus saya kompres pakai es dok, pakai kanebo, pakai es seluruh badan, saya infus 2 jalur dan sadar. Kemudian dia pakai bahasa Jawa dok, ternyata orang buntu. Masya Allah. Terus saya tanya pakai bahasa Jawa juga, saya pundi mbak, ya, buntu. Terus masih pundi, saya wangun, langsung jamaahnya nangis dok, meluk saya dok, karena mungkin sesama orang Banyumas ya. Jadi mungkin saya, ya Allah, pertolongan saat itu karena betul-betul kecepatan menit ya, hitungannya menit, dan saya harus nolong pasien itu, oksigen, infus, kompres. Dia sadar, meluk saya karena saya orang Banyumas sama-sama dok, masalah benar-benar meluk saya dok. Alhamdulillah setelah sadar stabil, saya lepas infusnya, saya antar ke kloternya, luar biasa. Memang di sana itu banyak satu hal yang mengharukan ya, di luar kendali kita, tapi ternyata really benar-benar terjadi. Saya juga sangat jadi terharu ya melihat. Dan saat itu kita sama sekali petugas hanya hitungan menit saja di Arafah itu dok. Maksudnya untuk kesempatan, kan dijadwal dok, kesempatan berdoa kamu berapa menit mas? Oke saya 10 menit, teman saya 10 menit, kayak gitu tuh. Jadi asumsi untuk nebeng haji itu kayaknya agak kurang pas juga, karena tahun ini kita yang tadinya mungkin 300 tahun kemarin ya, kita saat ini cuma 167 dok. Oh, dikurangi separuhnya ya, hampir separuhnya ya. Iya, makanya untuk Minim sekali untuk di Arafah pun, untuk jaga rawatina pun kita cuma berdua untuk pasien-pasien 45-36 setiap hari, hampir tidak libur. Ya libur pada saat itu, setelah libur rujuk atau ke rumah sakit Arab gitu. Jadi benar-benar full tugas, ya. benar-benar tugas, insya Allah tidak. Ya memang ada kesempatan beribadah, tapi kita ngambilnya pada saat memang kita off, dan pada saat Armusna itu memang giliran, hanya per menit. Kalau saya di Arafah itu 15 menit, teman saya 15 menit untuk kesempatan berdoa. Tapi alhamdulillah kesempatan untuk ibaratnya rukun haji kita masih dapat ya. Masih dapat karena diatur sedemikian mungkin oleh tim. Kalau menurut kalian berdua nih, heat stroke-nya yang tadi itu, kalau dari faktor penelusuran itu karena faktor apa? Karena jemaah yang ngeyel keluar, karena faktor mereka nggak mau minum kurang, atau karena faktor memang udara di luar yang cukup panas, sampai sekitar 48-an ya kalau nggak salah, 48 derajat ya. 7-48. Faktornya itu dok, mungkin kurang minum, terus lansia juga, kebetulan pasiennya itu lansia. Terus memang cuacanya sangat panas. Cuacanya sangat panas. Ya. Kita pakai payung aja masih keras banget. Tembus. Ya inilah buat para pemirsa semuanya ya. Kalau kita mau beribadah haji itu memang benar-benar mampu ya. Kalau mampu baik secara finansial, mampu secara fisik, tapi kita jangan terkendala bahwa wah saya nggak mampu secara finansial, saya nggak mampu secara fisik, nggak usah. Yang penting niatin aja. Inna amalu biniyat itu, yang tercantum adalah niatnya. Kalau kita sudah niat, nggak orang ketang sedidik ya kita nabung ya, nabung itu sebagai wujud bahwa kita itu sudah memang benar-benar berikhtiar niat. Nih Pak Haji, kalau terkait banyak kan tenaga kesehatan yang daftar berkali-kali nggak bisa masuk, tapi jenengan sudah sampai 3 kali bisa keterima kayak gitu. Apa sih trik-triknya untuk kita bisa diterima menjadi seorang tenaga kesehatan haji Indonesia gitu? Baik, triknya sih tidak begitu banyak ya. Saya alhamdulillah bertugas kan 3 kali, tapi ya kita mengalir, cuman saya itu dalam hati, secara hatinya itu merindukan saja, ya Allah saya merindukan Baitullah, saya merindukan Haramain gitu. Pada saat itu dengan kita merindu,
Allah itu insya Allah memberikan jalan. Jalannya. Ya Fulan, kamu mungkin merindukanku, maka saya kasih jalan Kesempatan untuk itu. sana. Dan secara ininya kita tetap harus mempunyai jiwa yang kompeten, dan kita harus punya sertifikat yang bagus, kita punya skill yang bagus, dengan kita mengerti pengetahuan yang bagus, maka dalam nanti tes untuk melalui tes untuk petugas nanti kita Lolos. Berarti ilmu agama harus punya, ilmu tentang kesehatan juga harus punya, sertifikat juga harus punya. Nah, terkait dengan sertifikat, apa aja yang Pak Gaji punya ini? Nah, itu kita harus minimal itu kita harus punya sertifikat BTCLS, syukur-syukur ACLS, dan sertifikat emergency yang lain. Tapi kalau untuk TKHI, kalau saran saya ya mending ACLS lah ya. Standar kita minimal ACLS lah. Karena untuk ACLS dan ACLS yang benar-benar kompeten untuk bisa menangani, karena pasien sekali. Saya juga pengalaman nih kemarin nih ya, ini pengalaman menarik ya. Kebetulan ya saya juga bareng sama Mas Andre ini. Ketemu di sana. Saya ada pengalaman menarik ini. H-1 sebelum Armusa, kalau dulu Armina ya, itu ya kebetulan saya ini jemaah tapi ada kisah yang cukup menarik. Saya lagi santai sama istri saya di lobi hotel ya, di hotel transit nunggu. Tiba-tiba saya di bel. Dokter Igun bisa minta tolong nggak? Minta tolong. Kenapa? Ini pasien tiba-tiba desaturasi, ada orang jemaah desaturasi. Gitu. Dokternya kemana? Ditelepon belum bisa dihubungi gitu. Wah, akhirnya saya cepat lari-lari ke sana. Istri saya tak tinggal. Oh, nyampe sana ternyata apa? Saturasi cuma 88 ini, heart rate-nya tuh 149. Dan orangnya mengeluh dadanya ini sakit banget. Saya langsung berpikir apa coba? Wah, ini cardiac arrest nih calonnya, ini calon cardiac. Jadi ini cardiac attack gitu loh. Jadi ini problematik cardiac STEMI mungkin gitu. Nah, modalitas apa? Apa nggak ada? Oksigen nggak ada, ini nggak ada. Modalitas saya cuma satu. Bukan petugas juga ya? Iya, bukan petugas juga. Saya bukan petugas, itu saya jemaah. Tapi modalitas saya cuma satu. Apa coba? Kekuatan mulut saya harus bikin dia mantap gitu. Saya mengatakan, Bu, saya ini dokter anestesi, Bu. Sehari-hari saya biasa menangani pasien seperti ini di rumah sakit. Jenengan percaya sama saya, ayo yang pertama kita berdoa dulu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Ternyata dari kita mengajak berdoa kayak gitu dan mengatakan saya adalah dokter anestesi yang biasa gitu, membikin dia mungkin pede gitu ya, sugesti gitu loh. Dia udah mulai, apalagi mengajak doa, dia udah mulai tenang. Terus Bu, kuncinya cuma satu, jenengan tenang. Heart rate-nya ini, nadinya harus di bawah 100. Pokoknya dengan berdoa terus ya, berdoa. Nggak berapa lama, akhir sudah mulai stabil. Saya tinggal berdoa, ditelepon, Dok, ini alhamdulillah Dok, sekarang saturasinya sudah 98. Alhamdulillah. Heart rate-nya sudah 88. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Terus besoknya mau berangkat Armina, ketemu di lobi. Dok, alhamdulillah ya Allah, ibunya sudah sehat. Ya Allah, aku pikiranku itu yang paling mengharukan. Saya kalau cerita di situ suka menangis gitu kadang. Aduh ya Allah. Walaupun ya begitulah Pertolongan Allah. walaupun saya sebagai jemaah, tapi ternyata profesi kita itu tetap mengikat. Jadi kalau dimintai pertolongan kayak apapun ya tetap. Saya beberapa kali loh suruh masang infus berapa kali saya suruh masang infus, kan dokternya ya mohon maaf ya mungkin ada kendala ya gitu ya, terakhir dokter Igun bantuin gitu ya. Aduh ya gitu Mbak, yang kisah menarik lah. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang harus dipersiapkan jemaah dari sisi kesehatan sebelum berangkat ke ini gitu loh? Yang pasti persiapannya itu kalau dari sisi jemaah memang harus sering kontrol ke puskesmas Dok, karena kan ada tim kesehatan di puskesmas. Terus istitahnya benar-benar jalan, artinya pasien memang benar-benar terbebas dari sakit kronis gitu. Misalkan ada kendala atau ada keluhan, segera kontrol ke puskesmas. Kemudian latihan jalan Dok, sebelum berangkat latihan jalan, jogging, kalau mampu latihan jalan. Benar-benar fisik di sana itu luar biasa. Dan ibadah fisik kan ya. Ibadah fisik. Terus bekalnya pun harus ditata benar-benar ya. Artinya walaupun di sana nanti kan biasanya dikasih ya sama tim ya. Tapi ya kayak payung, kayak apa namanya, kanebo itu harus bawa sendiri. Walaupun nanti di sana dikasih. Kanebo ternyata bermanfaat juga ya. Kanebo pertahanan ininya lama ya. Betul. Dinginnya lama dia. Nyimpen itunya lama. Nyimpen airnya lama ya. Nah, nih
kadang kan kita ada suatu hal yang kalau kita ngobrol ya, perkara istitoah ini ya, kadang-kadang ada dua mata pisau ya gitu. Kalau kita mengatakan ini kan salah satu yang dikeluhkan oleh pemerintah Arab Saudi juga ya, tentang keistitoahan Indonesia ini benar apa enggak gitu. Tapi kan kadang-kadang jemaah merasa wah akhirnya harus berbuat sebisa mungkin supaya istitoah dengan data yang palsu lah atau dengan yang palsu, dan mereka kalau nggak istitoah sampai gerundel ngarani kita, menuduh kita macam-macam dan lain sebagainya. Menurut Pak Haji Mukhlas gimana? Memang ini adalah tantangan ya dari pemerintah ya khususnya petugas kesehatan. Memang istitoah itu adalah yang ditentang oleh jamaah haji yang istilahnya dia sudah nunggu lama-lama, pada saat sudah nunggu lama ternyata tidak istitoah gitu. Itu yang dilematis ya itu. Tapi yang itu harus kita benar-benar cegah seperti itu. Soalnya kalau itu tidak diterapkan istitoahnya, nanti itu membuat jamaah haji serepot sendiri, dan nanti malah ibadahnya nggak akan sempurna ya memang itulah buat para jemaah sekalian bahwa istitoah itu memang standar kelayakan kita dikatakan mampu oleh Allah ya, bukan kita ingin meninggal di sana ya, karena paham kita itu banyak meninggal di sana, jadi benar-benar harus dijaga jalan itu. Kemarin saya belum berangkat, saya banyak yang meragukan sekali dengan saya masalah jalan lutut ini, masalah lutut. Tapi alhamdulillah pada saat saya umroh yang pertama, aduh lututnya sakit dulu. Yang kedua saya udah sama istri saya, Bun, saya mungkin harus mempersiapkan kursi roda gitu loh. Dan anggaran kursi roda sudah saya siapin. Sudah saya siapin itu. Tapi begitu putaran yang pertama, kayaknya kuat Bun gitu loh. Akhirnya sama istri saya pelan-pelan akhirnya alhamdulillah. Enggak kursi roda. Ya, diberi kekuatan sampai sana lah ya. Ini memang menarik ya kalau kita berbicara tentang TKHI ini. TKHI dan RSUD Barang itu tidak akan lepas dari yang namanya Haji Mukhlas gitu ya. Kalau berbicara TKHI dengan RSUD Barang itu tidak akan berbicara dengan lepas dengan Haji Mukhlas, karena beliau adalah pertama kali TKHI di RSUD Barang penggawaannya, dan setelah itu alhamdulillah ya belajar banyak. Kita bersyukur setelah itu hampir nggak pernah lepas ya, RSUD Barang selalu ada dokter, perawat yang bisa berangkat setiap tahun ke sana, dan ini mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan pemerintah ya terhadap petugas RSUD Barang itu benar-benar terjaga optimalisasi sebagai tenaga kesehatan. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat para dokter, perawat yang ingin menjadi TKHI atau buat para jemaah. Monggo Mas Andri dari sisi TKHI, Mas Haji Mukhlas dari sisi jemaah mungkin, monggo. Oke, teman-teman RSUD Haji Barang, perawat, dokter, persiapkan untuk pendaftaran tahun ini. Kemungkinan dibuka di bulan September. Berkasnya disiapkan, kemampuan pengetahuannya disiapkan, sertifikat PTCLS, ACLS disiapkan. Kemudian jangan lupa berdoa, minta izin orang tua, minta izin istri, suami, itu yang paling utama. Minta izin atasan juga Mas. Minta izin. Yang pertama minta izin atasan dulu. Ya. Kabit rektor, kabit itu harus kita punya tanda tangan mereka semuanya untuk menjadi support dan izin dari atasan, karena itu wajib. Kalau tidak ada izin tidak bisa. Ya. Kalau menurut Pak Haji, untuk para jemaah gimana? Untuk para jamaah dan calon jamaah haji tahun-tahun yang akan datang tetap harus mempersiapkan diri baik fisik dan secara ibadahnya, juga kesehatannya. Untuk kesehatannya tetap selalu menjaga kebugaran. Kalau yang rutin minum obat, rutin minum obat, dan terus melakukan kontrol ke dokter atau rumah sakit yang para calon jamaah haji lakukan kontrol di tempat-tempat kesehatan tersebut. Ini buat ngomong-ngomong nih, kalau seandainya di tahun ini nih, ini obrolan santai ya, kalau seandainya di tahun ini nih,
kita ngundang para jemaah untuk datang ke RSUD Barang, kita lakukan bimbingan haji tentang kesehatan di aula, kira-kira keren nggak? Oh, keren. Ya, boleh ya kita ya. Calon Boleh, jemaah. iya calon jemaah ya, para jemaah. Jadi kita lakukan bimbingan terkait dengan sebelum berangkat tentang bimbingan kesehatan. Kita sediakan pemeriksaan di depan sedikit gitu ya, keren ya. Keren. Bagaimana kalau kita adakan agendakan? Setuju. Wih, Ada yang nyung ya. Sama tambahan dok, tambahan ternyata di sana lengkap ya, tenaga bukan hanya perawat dokter saja, jadi yang farmasi pun nyoba nih teman-teman, farmasi, terus PPI, itu kemarin saya juga ada tim PPI juga, farmasi, PPI, radiografer, laboratorium, monggo dicoba semuanya untuk teman-teman yang di penunjang. PPIH ya di PPIH tapi katanya PPIH. kalau PPH lengkap sih ya, Iya, kayak rumah sakit sih ya. Persis seperti rumah sakit, jadi ada tim penunjangnya. Monggo daftar, mumpung masih muda. Oke, buat para sahabat ceria semuanya, sahabat Obseria, itu obrolan yang sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolin, tapi karena faktor waktu, dan kita doakan ya, semoga para jemaah yang insya Allah di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang akan berangkat, mudah-mudahan Allah berkahi dengan kesehatan, Amin. Allah berkahi dengan rezeki, dan Allah berkahi dengan haji yang mabrur, ya Allah berkahi dengan umroh yang mabrur, Allah berkahi dengan diampuni segala dosa-dosanya, Allah berkahi dengan diterimanya semua amal-amalnya, dan Allah berkahi ya Allah untuk tumbuhkan jiwa cahaya ilahi di dalam tubuh kita, sehingga kita benar-benar pulang menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa agendakan acara yang satu itu tadi ya. Dan sekali lagi untuk sahabat ceria semuanya, senyum, salam, salaman, dan kita tunggu mudah-mudahan Allah akan panggil kalian semua ke tanah suci untuk beribadah haji atau berumroh. Allahumma amin. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria.